Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, dengan saya lagi Antasena Amatir Channel ya, yang menayangkan hal-hal amatir ya. Depan saya ada karbu ya. Ini karbu BRT PE 30 in. Ini sudah dibubut semuanya dari sono jadi 30 in. Ini saya udah pakai selama 1 tahun lebih. Saya udah pakai selama 1 tahun lebih. Nah, ini kondisinya, ini skepnya. Nah, ini skepnya masih bagus ya, masih bagus, nggak ada baret parah ya. Oke, nah ini lubang skepnya. Nah, ini lubang skep masih bagus juga. Ini selama 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun ini saya pakai. Nah, kondisinya seperti ini, masih lumayan. Nah, ini masih lumayan semuanya ya. Ini per, ini jarum, ini masih lumayan semua. Oke, saya mau nerangin kelebihan dan kekurangan dulu ya dari karbu PE ini. Kekurangannya di sini saya menemukan hampir saya mengalami stasionernya agak kurang baik. Entah saya yang settingnya kurang bagus atau enggak, saya agak sulit menemukan stasioner. Nah, memang sudah dapat stasionernya. Saya kan pencinta standaran. Nah, saya pengennya tuh motor stasioner tapi dibetot enak. Motor nggak ndrondot kayak helikopter, kayak mesin standar, tapi dibetot enak gitu. Tipe saya seperti itu. Karena karakter orang-orang kan beda-beda, jadi jangan disamain. Kalau saya kan mah begitu, dilihatnya standar tapi kalau dibetot bisa nguber, itu aja. Ini saya pakai di Scorpio ya. Ini saya pakai di Scorpio. Saya pakai daleman ya. Daleman ini main jet, pilot jet, nozzle, sama setting pelampung. Nah, di Scorpio setting pelampung itu perlu. Karena apa? Saya sudah mengalami selama 1 tahun lebih. Saya coba setting ini tuh sangat mempengaruhi ya. Karena apa? Karbu itu kan misal gini, kadangkala karbu di motor kan motor kan beda-beda. Yang manipolnya ada yang gini, ada yang lurus, ada yang munggah banget ngantek ngene ya. Nah, ini sangat mempengaruhi naik turunnya cangkemnya, ini sangat mempengaruhi. Jadi misal nih saya pasang iya sih masangnya. Oh, ini tuh copot sih. Nah, sang ini ya. Sang ini. Jadi motor gini kondisinya. Kalau Scorpio agak naik ke atas ini, otomatis bibit bahan bakar pasti kalau standar dia bakal gini, bakal miring, jadi gini.
nurutin apa itu yang namanya gravitasi ya, itu gravitasi air. Nah gini, jadi gimana caranya kalau di CB itu bisa gini, enak. Jadi apa itu, pelampungnya lurus gini aman, lurus gini tuh aman. Nah kalau di Scorpio agak naik, ini harus dinaikkan. Biar apa? Biar bibitnya itu lebih dapat, jadi nggak kehabisan bensin. Gini jadi nggak bakal tekor bensin, namanya tekor bensin. Jadi misal, nah ini standar, bibit air standar untuk karakter manifold yang lurus. Nah kalau pasang karbunya miring, saya miring ke atas, congornya ke atas. Jadi saya sarankan untuk menurunkan ini, istilahnya kalau gini, kalau pandangannya gini dinaikkan. Nah dinaikkan, kalau pandangannya diturunkan. Nah, gini kan megangnya gini kalau setting, jadi diturunkan segini. Karakter mesin saya itu segini, enak, udah dapat bawah, tengah, atas, nggak bakal tekor bensin. Nah di sini, nah di sini ya. Oke, karakter motor beda-beda, jangan disamain ya. Oke, nah itu, tapi jangan gini-gini banget, banjir engko. Biar ada mainnya dikit toh. Ada mainnya. Jadi biar pilot jet dapat menyentuh bibit air. Ini juga waktu dipedot bensin keluar nanti ngucur, jadi dia nggak tekor. Jadi ininya bisa nyedot, main jetnya bisa nyedot terus, nggak bakal tekor, sirkulasinya muternya dapat. Oke. Nah copot dulu pelampungnya, soalnya wis tak bahas. Rasa deh ini ribet nyepot. Nah iki pilot jet Scorpio. Saya ini settingan Scorpio ya. Pilot jet itu diperkirakan hampir semua motor memakai sekitar 38, 40 sama 42, tapi lebih dominan 40 sama 42. Nah ini pilot jet, ini bentuknya kayak gini ya. Aduh kameranya elek. Ketara. Nah ini pilot jet, naik bolong-bolongannya ada lubang-lubang. Nah wah nggak ketok ya, nggak ketok ini. Nah yang penting bentuknya kayak gini. Ini saya nih ada capnya BRT 42, BRT 42 ya. Ukurannya 42, ini seperti ini ya. Oke. Nah setting bawah di sini semuanya, stasioner, putaran bawah di sini tempatnya. Tapi ini juga membantu di putaran tengah dan atas, sedikit membantu. Oke. Bila jedot motor meledak, ini kekecilan, settingannya ini kekecilan. Nah bisa saja ini kekecilan. Setting dulu sesuai pasnya. Oke. Nah gimana cara setting stasioner angin-angin? Oke gini caranya. Oke.
Nah, nih ini settingan angin-angin. Oke. Ini mau settingan angin ini kalau diputar ke kanan kayak baut, ngencengin baut, cet cet sampai pentok, mesin bakalan mati. Karena apa? Dia setting bibit udara dari sini. Kalau dia dikencengin, otomatis dia nutup, cet, otomatis dia nutup di sini. Ini nutup, bautnya nutup terus. Jadi lubang ini tersumbat. Nah, dibuka pelan-pelan, biar udara masuk ke sini, mencampur di sini, jadilah stasioner. Oke. Nah, ini diputar. Kalau udah nutup, sambil gasnya seperempat panteng, dipanteng biar nyala, dibuka pelan-pelan, setengah, masih merebet, satu, masih agak merebet pelan, putar lagi 1,5, putar lagi 1,5, seperempat, mesin mengaung. Itu udah pas. Jangan sampai diputar terus ya emang mengaung terus, tapi settingannya nggak bakal bisa enak. Jadi sebelum mengaung ambil di sebelum wek, langsung berhenti, hampir sedikit weknya, maksimal mesin kecilin, tutup lagi dikit banget, hampir gitu. Oke. Kalau mengaum bakal kebuka semuanya anginnya. Oke. Nah, jadi gitu. Ini patokannya itu sekitar 1,5 sampai 2 putaran. Jangan melebihi 3. Jangan sampai melebihi 3 putaran. Jadi hitungannya satu itu gini, 1 set kepala ini sampai kembali ke kepala lagi. Gitu. Tergantung nutupnya. Kalau nutupnya gini, ya kembali ke kepala lagi, itu hitungannya 1. Nah, ya rata-rata 2 putaran apa 1 hampir 2, ya sekitaran 2 lah, sekitaran 2 putaran rata-rata ya, kalau pengen mesinnya enak. Oke. Nah ini buat stasioner. Nah ini juga buat stasioner. Kalau dikencengin, jendolannya ini bakal ngedorong yang namanya skep. Nah ini kalau diputar set, ini bakal ke atas, set, ngedorong, jadi naik gasnya. Nah, naik gasnya ini diputar setting, kalau udah dapat diturun lagi sesuai stasioner gitu loh. Nah, oke. Udah paham kan soal ini, soal angin-angin? Feelingnya harus kuat soal angin-anginnya. Feelingnya harus kuat, harus tahu, belajarnya tahu. Oke. Feelingnya harus bagus soal tentang mesin sendiri ya, feelingnya ya. Oke, setelah itu apalagi? Oke, nozzle sama main jet. Nah ini buat ntar dulu, ini saya lupa, putaran tengah dulu ya, putaran tengah dulu biar berurutan. Nah, apa sih putaran tengah? Jadi putaran tengah itu dimana sudah stasioner, tarik gas tengah. Nah itu yang namanya putaran tengah. Nah pengaruhnya ada beberapa macam. Nah yaitu 1, jarum head nozzle, jarum skep ya, jarum. Nah ini bawaan BRT, ini kodenya JJE. Nah ini
kadernya JJE. Nah, di video sebelumnya saya juga udah menerangkan apa sih jarum-jarum itu, jarum-jarumnya. Tonton aja lagi. Nah, ini saya juga mau ngulas sedikit lagi tentang jarum ya. Saya punya banyak jarum, saya juga punya senjata setting, saya juga beli lagi yang ukuran jumbo dari BRT. Di video sebelumnya juga ada, ini settingan buat setting karbu ya. Nah, ini beberapa jarum yang saya udah aplikasikan ya. Nah, yang ini yang putih-putih nih, ini bawaan BRT. Nah, ini saya beli sendiri yang kuning. Ini Super Copy Sutco. Ini JJH ya. Kalau ini Super Copy Sutco-nya JJH kondisinya. Putaran tengah, jadi gini. Putaran tengah itu kan yang dirasa. Jadi yang Anda rasa motor di putaran tengah itu kayak apa ya, kayak sudah digas nih putaran tengah, tapi kok kayak ngeses kebanyakan kayak udara tapi nggak ada tenaga. Karbunya ngeses, jadi kayak udara itu cocok. Nah, itu kurang boros putaran tengahnya. Karo bedanya sama mbrebet kebanyakan bensin, keborosan di putaran tengah itu juga ada. Itu rasanya itu ngedet. Jadi kebanyakan bensin, suplai bensin. Misal kue mangan ukurane sendok tapi kowe nganggo entong, yo keselak ngono lho. Batuk-batuk, jadi kebanyakan bibit, kebanyakan makanan, jadi pengen muntah-muntah gitu loh. Nah, bisa dibayangin aja ya. Jadi karakter jarum tuh mempengaruhi banget ya. Oke. Nah, ini saya memakai JJE kenapa? Karena JJE di Scorpio saya itu dapat, karena apa? Dia minta di putaran tengah itu agak boros. Jadi, nah kalau JJH kan gemuk. Bisa dibanding. Nah, lebih tirus yang JJE yang silver ya. Lebih tirus yang silver. Walaupun ini Super Copy Sutco, tapi tidak bisa langsung enak, sesuai karakter motor ya. Apa yang diminta mesin itu harus disesuaikan. Jadi saya enak pakai di sini ini. Nah, karena apa, tengahnya ini agak langsung tirus. Nah, di sini tuh agak langsung tirus. Jadi saya copot dulu ini. Saya balikin dulu. Nah, ini aja. Nah, ini saya jeda dulu tadi karena harus memadukan putaran tengah itu sama main jet sama nozzle. Bongkar dulu. Saya pakainya tang, nggak punya kunci soalnya. Oke, ini udah kebuka ya. Udah kebuka kondisinya. Nah, kondisinya begini. Ini saya kondisinya seperti ini ya. Jadi ini bisa copot. Ini yang dinamakan main jet. Ini main jet ya. Nah, main jet. Ada tulisannya BRT 138.
Nah, sebentar. Ini saya copot dulu head nozzle. Head nozzle itu posisinya ada di dalam sini. Nah, head nozzle ini namanya head nozzle. Oke, ini namanya head nozzle. Udah di dalam aja nggak apa-apa. Oh, udah keluar. Dia mau keluar. Oke. Ini head nozzle, posisinya berarti seperti ini ya. Oke. Kelihatan. Nah, ini gini. Set. Jadi putaran tengah, misal kalau diilustrasikan seperti ini, pasang di sini, dia di sini, set, jadi gini. Nah, jadi gini. Kalau di enggak tanpa rumah, karbu tanpa rumah. Nah, jadi gini, putaran tengah dibuka, set. Nah, miring aja. Putaran tengah dibuka nih, set, putaran tengah dibuka, ketarik. Nah, ini pasti ada lubang di sini. Nah, ini karena ada lubang, bibit udaranya sama udara sama bensin keluar dari sini. Nah, ini kalau gemuk, bibit udara sama bahan bakar bakal tersumbat. Jadi kalau sempit, nah yang motor yang pengen butuh boros bensin di putaran tengah, ini membutuhkan karakter yang di sini tuh langsung meliuk langsung runcing. Biar apa? Biar di keluar dari sini tuh bibit udaranya tuh di sini pada keluar kalau ditarik. Jadi gini, biar enak. Nah, bibit. Nah, gini aja ya. Saya bayangin kan. Nah, jadi stasioner di sini. Oke. Bibit akan ketarik di sini, set. Jadi ini ada lubang di sini. Nah, udah longgar karena apa? Ini nutup. Kalau gini nutup, ini di sini nutup, set. Karena apa? Di sini nutup. Jadi putaran tengahnya belum ketarik. Kalau ditarik, set, bakalan longgar karena apa? Ini tirus. Jadi kalau butuh ukuran bensin di sini, set, ke atas, udara ada di sini, ke atas, baru masuk di ruang bakar. Jadi gimana caranya biar pas di putaran tengah, karakter putaran tengah pada jarum seperti ini. Jadi kalau di tengahnya kurang bertenaga, ininya kurang tirus, kondisi jarumnya yang di tengah kurang tirus. Oke, kondisi tengah kurang tirus seperti ini. Sesuaikan kondisi ya. Kalau di sininya runcing, bakalan boros. Jadi sesuaikan lagi ujungnya ini. Jadi kalau di jarum, ngitung putaran tengah sama atas. Makin runcing, makin boros, makin keluar bibit bahan bakarnya yang dari lubang itu tadi, lubang nozzle ya. Makin runcing, makin kecil ini, makin boros. Jadi karakter mesin dihitung dari pertengahannya di sini. Karakternya, oke. Kalau mau oprek sendiri, ya diamplas kondisinya. Kalau nggak mau beli jarum, karakter jarum, jadi diamplas. Dimana kondisi
menyesuaikan bibit udara settingan itu biar pas. Diamplas pelan-pelan di sini. Pakai gerinda, pakai bor juga nggak apa-apa. Jadi pegang amplas gini biar sininya tuh kondisinya menyesuaikan kebutuhan mesin. Ya, oke. Ini oke, klip ya. Kita bahas klip. Kalau saya makanya di klip paling bawah. Di klip paling bawah kenapa? Karena kalau saya membutuhkan bibit pertengahan itu banyak karakter motor saya. Jadi mau nggak mau ini diposisikan paling bawah karena biar agak boros. Jadi kalau tengah bakalan jarum di sekep bakalan naik ini. Komposisinya kalau di tengah, kalau klipnya di tengah gini. Kalau klipnya di paling bawah bakal keangkat gini. Nah, jadi di sininya agak longgar tengah biar gas tengah itu agak boros. Ini buat settingan memposisikan jarum itu posisinya di nozzle itu sesuai ya. Paling bawah boros, paling atas irit. Jadi makin ke atas otomatis dia jarum bakalan kependem. Oke, paham? Dah, oke. Saya taruh ya. Head nozzle. Head nozzle udah pas. Yang penting apa? Head nozzle itu karakter jarum itu bisa ketutup di sini. Kalau head nozzle ya. Oke. Jarum bisa masuk ke sini. Bisa pas, oke? Udah gitu aja kalau head nozzle. Saya enggak begitu mengaplikasikannya, tapi ini juga banyak pengaruhnya, oke? Nah, nozzle. Saya punya 3 nozzle. Ini bawaan BRT yang dapat dari karbu ya. Ini 8 hole PWK nozzle 8 hole bawaan BRT yang dapat paketan karbu sama settingan ya. Oke. Ini 8 hole. Saya kenapa beli yang ini 16, ini 30. Kenapa beli kayak gini? Karena saya penasaran, pengen nyoba gimana sih maksimal karbu itu seperti apa. Saya penasaran, pengen coba setting. Ketemunya di mana. Nah, ini semua juga beda karakter. Ini yang 8, ini 16, ini 30. Oke. Nah, ini beda karakter. Sama bentuk tapi beda lubang. Lubang ini namanya hole. Makin sedikit hole, makin irit. Karena apa? Ini 8 lubang. Kalau logika saya, ini 8 lubang ini. Nah, pakai tongkat sakti ya. 8 lubang. Ini bibit udara yang masuk. Ini dikit. Jadi pakai main jet kecil sudah dapat. Karena bibit udara yang ditimbulkan di sini itu dikit. Karena 8. Ini juga buat udara. Pencampurannya di situ. Nah, kalau makin dikit berarti makin dikecilin ininya main jetnya. Jadi ukuran sekitar ya 15, 18, 20, 22 bisa. Nah, kalau makin banyak 16, ini 16. Makin banyak berarti otomatis udara yang akan masuk juga pencampurannya membutuhkan banyak udara.
Kalau banyak udara nggak diimbangin sama main jet yang besar, lubang ini yang besar, itu nggak bakal seimbang. Jadi gini, udara bibit masuk udara di sini bakalan tercampur dengan baik apabila misal ini sekitar 50%. Nah, saya kasih bensin 20%, ya nggak masuk, nggak bisa 100%. Kasih bibit bensin yang agak boros, jadi biar 50-50 sama. Makin banyak lubang, pengkabutan makin baik. Ini 30, tapi membutuhkan bibit bahan bakar yang banyak. Nah, ini alat penyedotnya nih di ujung di sini. Ini alat penyedotnya. Disedot, dipadukan di sini anginnya set, baru keluar ke pembakaran. Jadi makin banyak udara, makin berkabut, makin bagus pembakarannya. Tapi ya boros. Tapi kan dipakai enak. Ya sesuai aja. 3 ini ya sesuai aja. Ini kalau settingannya bagus juga enak, tapi ya lebih enak yang banyak enak yang lebih boros. Tapi jangan langsung dikasih main jet tuh langsung gede. Dari kecil dulu, maksimalin. Ini jangan kalau gede-gede yang berebet di atas kebanyakan, ya kayak tadi makan harusnya pakai sendok, ini pakai gayung, ya kelobokan malah mati. Sesuaikan kondisinya. Jadi 80% kasih bensin 80% gitu loh maksudnya. Ini 50% kasih 50%, ini 30% kasih 30% gitu. Bisa dibayang sendiri. Pokoknya tuh pergantian main jet ataupun pilot jet dari yang kecil dulu, setting yang dari kecil dulu, jangan langsung gede-gede, oke? Kalau paketan dari BRT mending langsung yang minta. Kalau minta langsung enak ya minta ya, ini saya beli sendiri yang settingan jumbo ini 138. Ini saya dapatnya di 138. Businya udah merah bata, oke, udah enak. Bawah, tengah, atas enak, langsung betot dapat des, nggak mati-matian. Oke, udah paham kan soal ini? Kita lanjut lagi. Udah setting nggak dapet pusing, pelan-pelan settingnya, pelan-pelan. Jangan disalahin karbunya. Ya mungkin gimana ya, ini emang karbu murah, karbu 750 dapat settingan segini banyak, terus dapat karbu. Ya bisa dibayangin ini karbunya ini 200 ribuan lah. Tapi kan yang namanya settingan, nah ini kan ada lubang, ini lubang angin juga, ini lubang angin juga. Nah ini buat putaran tengah atas ya, ini ya buat ke nozzle. Nah yang nozzle tadi ya, ini buat stasioner, ini buat nozzle. Nah jangan sembarangan asal rojok di sini ya, ini bakalan ngerubah semuanya settingan yang dipikir. Ini tadinya mentahan tapi disetting sama BRT, lubang-lubang di sini tuh disetting biar kondisinya pas. Kalau rojok sini, rojok ini, rojok semuanya dirojok, itu juga ada hitungannya, pelan-pelan rojoknya, dikit demi sedikit, setting demi setting, hari demi hari bakal berlalu, bakal lama. Makanya saya nggak berani namanya rubah
rubah ukuran dari lubang-lubang tersebut. Karena apa? Settingan saya udah dapat, udah enak. Kecuali kalau settingannya nggak enak mulu, setting sono sini sampai rambutnya botak, nggak dapet ya terpaksa. Karena apa? Yang namanya mesin setting semuanya bubut segala macam, pisau itu juga akan tumpul. Nah, kondisinya itu semua, walaupun ini BRT, saya beli BRT lagi yang sama, tapi settingannya belum tentu sama, belum tentu semuanya sama. Karena lubang-lubang ini hitungannya mikro ini lubang-lubangnya, nggak bakal sama. Jadi jangan tanya soal berapa ukuran ini bang. Saya cuma ngasih patokan, cuma ngasih ilustrasi, saya cuma ngasih imajinasi aja. Selanjutnya bisa di logika masing-masing, yang punya motor masing-masing kondisinya kayak apa. Oke, udah ya. Nah, perlu diingatkan lagi satu penyakit pengalaman saya, kalau mau bongkar-bongkar hati-hati. Di dalam sini ada yang namanya seal sama ring ya. Jangan kamu copot tapi nggak tahu di dalamnya ada, terus kamu semprot aja, kamu bersihin pakai bensin terus copot. Jadi hati-hati di sini, ada komponen kecil ya, jangan sampai kelupa. Ini buat nutup sealnya, buat nutup lubang biar nggak bocor di sini. Oke, ini penyakit juga saya ganti. Ini kalau seal karetnya rusak, ganti pakai yang dikorek api. Ada korek api gas itu, ada seal. Simak video seal korek api ya, pasti ada di situ, bongkar aja. Nah, segitu saja itu penayangan penjelasan mengenai karbu PE BRT yang udah saya pakai selama 1,5 tahun. Saya nggak ganti karena pengen ganti PWK, nggak punya duit. Ya udah, saya pakai yang seadanya saja. Semua tergantung budget, semua settingan tergantung kondisi semuanya ya. Pengen yang agak irit ya yang 8 hole, pengen yang agak boros ya 30 hole apa 16 hole, tergantung selera. Tapi kalau 16 hole, kalau sampean beli 16 hole, harus beli yang paket jumbo ya. Paket jumbo itu yang terdiri main jet itu ada. Kalau paket yang bawaan BRT kemarin pol sampai 125 main jetnya. Nah, itu nggak dapat. Kalau saya nggak dapat, makanya saya beli yang jumbo itu ada ukuran 130 sampai 170 main jetnya, ukuran jumbo. Pilot jetnya nggak ada, pilot jetnya bawaan karbu. Ukuran jumbo itu akhirnya ada di main jet, hanya ada di main jet ya, yang kecil-kecil ini ya. Ini juga cetakan BRT, dari BRT juga saya belinya dari BRT. Nah, yang penting terus belajar. Yang namanya motor itu beda-beda, yang namanya karakter karbu itu beda-beda. Semuanya jangan disamakan ya. Yang jelas tetap sabar, setting demi setting. Jangan mesin lagi panas, jangan setting sono sini ya. Oke.
Udah gitu aja, terima kasih sudah menonton. Mungkin percakapan begitu panjang ya, karena emang bahas kayak gini tuh, barang kecil kayak gitu sebenarnya masih panjang lagi, tapi sudah cukup lah. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo komen, monggo subscribe kalau suka ya. Kalau gak suka ya nggak usah subscribe, saya nggak maksa. Ini cuma channel iseng-iseng aja ya. Berbagi pengalaman itu bagus, berbagi ilmu itu bagus ya, jangan pelit ya. Oke, ini saya juga nggak mengharapkan duit dari YouTube, cuma iseng-iseng ngisi waktu aja. Siapa tahu berbagi pengalaman itu sama orang lain itu lebih bermanfaat dibanding mendapatkan duit dari YouTube. Kalau dapat duit juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya juga nggak itu munafik apa, kalau dapat duit juga nggak apa-apa ya, syukur buat beli karbu PWK lagi, terus setting lagi. Oke, terima kasih ya sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.